kembali di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai 2024. Semangatnya sudah ditambah, tentu sesi kali ini akan semakin seru lagi. Seperti janji saya tadi, kita akan melihat penampilan dari para pasangan calon, di mana di sesi ini para pasangan calon akan saling melempar pertanyaan dan juga saling menanggapi. Maka dari itu kami ingatkan kepada para pendukung pasangan calon untuk dapat menjaga situasi tetap kondusif, dia juga tetap tenang agar jalannya sesi ini bisa berjalan dengan lancar. Kita berikan kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa sepakat dengan pernyataan ini ya. Dan kami pun juga turut mengingatkan kepada para pasangan calon bahwa pertanyaan yang dilontarkan kami ingatkan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang sudah ditentukan. Pada sesi kali ini subtema yang dipilih adalah tema reformasi birokrasi. Apabila nanti akan ada semacam singkatan, akronim maupun juga terminologi asing, Bapak Ibu sekalian diharuskan untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Dan saya pun berharap bahwa Bapak Ibu sekalian tidak diperbolehkan untuk menyerang pribadi satu sama lain. Saya di sini selaku moderator berhak untuk menegur tanpa ada penambahan waktu. Sudah jelas Bapak-Bapak sekalian? Oke, kalau begitu langsung saja di sesi saling bertanya dan menanggapi kali ini kami akan membaginya menjadi 2 segmen agar semua pasangan calon dapat mendapatkan kesempatan bertanya bagi masing-masing paslon. Anda akan mendapat kesempatan bertanya dengan durasi 30 detik, kemudian menjawab 1 menit, kemudian para pasangan calon bisa menanggapi 1 menit dan merespon 1 menit. Dan saat ini kami berikan giliran pertama bagi pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada para pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan bertanya kepada paslon nomor urut 2 terkait dengan reformasi birokrasi. Pak paslon nomor urut 2 ini kan pernah jadi kepala dinas berbagai macam dinas yang ada di pemerintahan provinsi. Nah, strategi paslon nomor 2 seperti apa sehingga nanti ketika dipercayakan memimpin Kabupaten Pulau Morotai, paslon nomor urut 2 bisa melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kalau begitu kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menjawab. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Terkait reformasi birokrasi itu ada 5 hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Kita lihat aspek kelembagaan seperti apa, baru kita coba dalami. Sehingga ada misalnya SKPD yang menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang baru sekarang, kita lakukan penyesuaian. Yang berikut adalah aspek tata laksanaan. Bagaimana pemerintahan itu dilaksanakan tidak panjang koordinasinya tetapi simpel, sehingga itu yang perlu dilakukan. Yang berikut adalah aspek pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan internal itu dilakukan maksimal. Yang berikut adalah aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan itu maksudnya supaya ketika PNS atau ASN itu punya prestasi, ya kita berikan reward yang sesuai dan kita berikan tunjangan. Cukup, waktu Anda habis. Saat ini giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak paslon nomor 2 yang sudah barang tentu bahwa kita pada saat menjalankan pemerintahan ini itu sudah ada regulasinya. Kita tinggal menjalankan saja regulasi yang ada dari pemerintahan yang dalam hal ini pemerintah pusat. Mulai dari undang-undang ASN dan lain-lain. Dalam rangka reformasi birokrasi ini, kan kita berpikir betul bahwa dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai ini harus bebas dari KKN. Ya. Untuk itu memang reformasi birokrasi ini penting dalam rangka pemerintahan yang bersih ke depan. Jadi kami ke depan ketika kami dipercayakan seperti itu, kami akan membuat kebijakan yang sesimpel-simpelnya dalam rangka reformasi birokrasi, karena hal ini
sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kami tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu almarhum Beni Laos, sehingga reformasi birokrasi yang hari ini sudah berjalan baik, ke depan kita akan makin memperbaiki lagi dalam rangka pemerintahan yang bersih. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Saat ini giliran pasangan calon nomor 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Penerapan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Pulau Mortai, era yang tadi contohkan era pemerintahan Beni Laos 2022 sampai 2017-22 itu tidak efektif. Karena terlalu banyak hal-hal yang misalnya punishment diberikan kepada yang tidak pas. Kemudian ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang orang pejabat atau apa tidak melakukan hal yang kita maksudkan itu pejabat atau pemimpin SKPD nyaman dalam hal melaksanakan tugas. Jangan kemudian ditekan atau misalnya diarahkan untuk menyusun, taruhlah penyusunan APBD disusun oleh beberapa orang, kemudian itu ya contoh ya, beberapa orang kemudian nanti diserahkan ke DPR sudah jadi. Tidak boleh yang seperti itu. Kita berikan ruang yang memadai kepada pimpinan SKPD untuk mereka berekspresi dan mereka bisa laksanakan secara baik demi tugas pemerintahan yang efektif dan cukup. Waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon.